Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, saya Dr. Haji Zainal Arifin Paliwang, SH.M.Hum, Gubernur Kalimantan Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Kalimantan Utara. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang penuh berkah, di mana kita diajak untuk meningkatkan ketakwaan, memperkuat ukhuwah, serta memperbanyak amal kebaikan. Mari kita manfaatkan bulan yang mulia ini dengan penuh keikhlasan, memperbaiki diri, dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa keberkahan, kedamaian, dan kemajuan bagi masyarakat Kalimantan Utara yang kita cintai. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, Kaltara di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah YouTube Tribun dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan satu amal ibadah yang sangat penting, yaitu puasa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa secara bahasa mempunyai arti al-imsak, yaitu menahan diri. Dan di dalam Al-Quran, kata som terulang sebanyak 9 kali. 8 kali mempunyai arti puasa secara syariat, sedangkan 1 kali al-imsak, yaitu menahan diri untuk tidak berbicara. Sebagaimana yang Allah abadikan dalam Al-Quran, inni nadartu lirrahmani soma, demikian perintah Allah kepada Sayyidah Maryam, sesungguhnya saya bernazar kepada Allah untuk tidak berbicara kepada masyarakat. Ini merupakan perintah Allah kepada Sayyidah Maryam ketika ditanya oleh orang-orang, dari mana kau mendapatkan anak ini, yaitu Isa alaihissalam. Jamaah YouTube Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa dalam syariat mempunyai arti al-imsak andal muftirat, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Puasa menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tapi seorang pakar fikih, seorang pakar usul fikih, seorang pakar teologi yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi puasa menjadi 3 bagian. Yang pertama, shaumul awam, shaum orang-orang yang pada umumnya, yaitu menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan yang kedua menurut Al-Ghazali, yaitu saumul khawas, puasa orang-orang khusus, puasa orang-orang elit, puasa orang-orang yang mempunyai tingkatan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? As-shaum anil ma'asi, berpuasa dari maksiat. Mata dia jaga supaya tidak melakukan maksiat, mulut dia jaga supaya tidak melakukan maksiat. Dan ini selaras dari apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Yang pertama adalah al-kizib, berbohong, mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Dia mengetahui bahwa realitanya tidak demikian, kemudian dia berbohong untuk mengucapkan, mengabarkan kepada orang yang tidak sesuai dengan realita tersebut. Dalam dewasa ini kita kenal dengan menyebarkan berita hoax. Kita tahu ini adalah berita bohong, kemudian kita sebarkan. Hal inilah yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu di bulan Ramadan, mari kita jaga jari-jari kita agar tidak sembarang menyebarkan berita-berita bohong. Dan yang kedua adalah al-ghibah,
Apa itu al-ghibah? Zikrul ghair, menyebutkan sesuatu tentang orang lain, bima yakrahu, dan sesuatu tersebut dia tidak sukai, baik tentang dirinya, tentang hartanya, tentang istrinya, tentang anaknya. Kemudian walau kana shadikan, walaupun sesuatu tersebut itu benar, tapi jika kalau kita sebutkan di hadapannya, dia tidak senang, dia marah, dia kecewa, dia ngamuk, maka itu termasuk namanya ghibah al-muharramah, ghibah yang diharamkan dan dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Namun di sini jamaah tribunan dirahmati Allah, ada sesuatu yang sangat penting yang jarang disebutkan oleh para dai-dai kita, yaitu ghibah fil qalb, ghibah di dalam hati. Apa itu ghibah dalam hati? Ghibah dalam hati ketika kita menyebutkan kejelekan orang di dalam hati kita secara terus-menerus. Berbeda cerita kalau khawatir, kalau terlintas di hati kita, kemudian kita tolak bisikan hati tersebut, kita langsung istighfar kepada Allah, kita langsung alihkan, kemudian kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bisikan syaitan yang terkutuk. Saya berlindung ya Allah, jagalah hati saya, jangan sampai hati saya kotor dari menyebutkan aib-aib orang. Jika terlintas di hati kita, kemudian kita langsung alihkan, laisa fihi syai' fala itsma alaih bittifaqil ulama. Kita tidak berdosa sesuai dengan kesepakatan para ulama. Namun yang menjadi problem bi an asarra fi, ketika kejelekan orang, aib orang tersebut kita sebutkan secara terus-menerus di dalam hati kita, bi an istahdara dzalik, dia sebutkan, dia ungkit-ungkit tanpa tidak ada upaya untuk menolaknya, mencegahnya. Di sini masuk dalam kategori ghibah al-muharramah, ghibah yang diharamkan, yang mendapatkan dosa jika kita kerjakan terus-menerus. Ingat para hadirin, hati ibarat rumah yang harus kita bersihkan, sedangkan jendela, pintu, mata dan telinga adalah tempat untuk masuk debu. Jendela dan pintu adalah tempat masuk debu mengotori rumah. Demikian juga dengan hati kita. Mata, mulut merupakan jendela bagi hati kita yang dapat mengotori. Mari kita bersihkan hati kita dari hal-hal yang dapat membuat hati kita kotor. Kemudian yang dapat membatalkan pahala puasa, yaitu an-nadhar bi syahwah, melihat dengan syahwat. Dalam hal ini para hadirin, khususnya di era digital, kita jaga mata kita dari membuka hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita, dari hal-hal yang dapat merusak puasa kita. Melihat seorang yang tak nonoh, tidak memakai pakaian yang tidak layak, memakai pakaian yang tidak semestinya, kita jaga diri kita, kita jaga gadget kita, karena kelak gadget kita, HP kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Apa saja yang kita buka, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita pandang. Jangan sampai HP yang kita beli dengan mahal, HP yang kita beli dengan jerih payah kita, justru membantu kita untuk menjerumuskan kita kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah tribun yang dirahmati Allah, apalagi yang dapat membatalkan pahala puasa kita? Qaulu zur, ucapan sumpah palsu, ucapan sumpah serapah, mencaci orang, memaki orang. Itu hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Mungkin kita jika berkendara, mungkin jika ada saudara naik motor atau naik mobil, kendaraan apapun, ada orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas, kita katakan dalam hati kita, Allahumma inni shaim, ya Allah sesungguhnya saya puasa. Usahakan kita ganti kalimat-kalimat buruk, kita ganti kalimat-kalimat jelek, kita ganti kalimat-kalimat yang tidak bagus dengan kata yang dapat menahan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, untuk mengucapkan kata-kata yang buruk, dengan mengucapkan Allahumma inni
ini shaim ya Allah, sesungguhnya saya puasa. Insya Allah ucapan tersebut akan menjadi kebiasaan kita, dan dengan itu insya Allah keluar dari Ramadan kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tidak lagi mengucapkan kata-kata kotor, pribadi yang dapat menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang tak elok. Bukan itu juga, insya Allah dengan bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang menjadi lebih baik, menahan mata, menahan mulut dari berbicara yang tidak baik, mata yang memandang yang tidak bagus, sehingga ketika kita selesai bulan Ramadan atau tahun-tahun selanjutnya menjadi al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Kemudian jamaah tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan yang ketiga adalah tingkatan tertinggi dari al-imsak, dari menahan diri. Apa itu? As-sawm amma siwallah, menahan diri untuk tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya para hadirin jamaah tribun dan dirahmati Allah? Ketika bekerja, ketika mencari rezeki, kita bekerja namun hasilnya tidak pernah diragukan, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah susah, karena dia yakin bahwa Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang memberi harta, Allah lah yang memberi semua manusia rezeki, dan rezeki orang tidak akan tertukar. Wa kaifa akhaful faqr, di hati mereka terlintas dengan lantang, kaifa akhaful faqr, bagaimana saya takut kefakiran, wa ana abdun ghani, sedangkan saya adalah hamba yang maha kaya. Demikianlah jamaah tribun dirahmati Allah, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.